Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Pahlevi. Pada video ini saya akan membahas CT genitalia pada prostate cancer. Selamat menyaksikan. Kanker prostat merupakan salah satu keganasan tersering pada pria dan sering kali terdeteksi pada usia lanjut. Pemeriksaan pencitraan memiliki peran penting dalam menilai ukuran, penyebaran, serta staging kanker prostat. Pada video ini kami akan membahas pemeriksaan CT genitalia pada kasus prostate cancer, mulai dari teknik pemeriksaan hingga interpretasi hasil gambaran CT scan. So this is an example on the left side, focal uptake was truly biopsy, and then cryo showed resolution, and this is an example of benign. And again, focal uptake in a little bit more, in a larger area in the prostate, likely malignant, and then homogeneous mild uptake, not much significantly above the blood pool, and therefore this is likely. There are examples of normal appearing lymph nodes on CT images, but with highly suspicious uptake that is very specific on fluciclovine, and another example right here. Now, it's not always the case, because sometimes you're going to see some inguinal lymph nodes that's going to be likely benign. And if it's an isolated findings without any uptake in the pelvis, you start thinking of benign etiologies. And the concept of inside out is very important, and I'll show it to you in the next slide. So typical locations are prostate bed within the anastomosis. You can see this example. Can even be next to the seminal vesicles bed. You can see abnormal uptake next to a clip. And then for a patient that had no prostatectomy, this is one of the examples that I showed before. Concept of lymph nodes, very important to know that for the exam. You want to look for inside-out pattern. The most typical uptake will be within the pelvis, goes up into the abdomen, and then outside into the external pelvis, meaning into the inguinal area or into the chest. So atypical presentation will be isolated findings in inguinal, hilar, or axillary lymph nodes. And you can see this is an atypical presentation of lymph node, but probably prostate cancer, because it does follow the rules of inside out. You see uptake along the pelvic lymph nodes going up into the area of the abdomen and then travels up to the chest. On the contrary, we do have a patient with right axillary lymphadenopathy, small right breast lesion, and internal and intramammary lymph node, as well as bone lesions you can see on the right side on the MEEP. So clearly this is atypical presentation. It's likely breast cancer, and it was true biopsy biopsy to be breast cancer in men. Pemeriksaan CT genitalia pada kanker prostat dilakukan dengan memposisikan pasien telentang di atas meja CT scan. Setelah sebelumnya diberikan penjelasan prosedur dan dilakukan persiapan seperti puasa, 4-6 jam, serta pemeriksaan fungsi ginjal. Bila menggunakan kontras intravena, pemindaian menggunakan CT multislis dengan teknik helikal, mencakup area abdomen bawah hingga pelvis untuk mengevaluasi prostat dan jaringan sekitarnya dengan ketebalan irisan sekitar 3-5 mm dan parameter KVP serta MAS disesuaikan kondisi pasien. Pemeriksaan dapat diawali tanpa kontras untuk menilai densitas dasar jaringan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian media kontras iodin non-ionik secara intravena menggunakan injektor otomatis dengan dosis sekitar 1-2 mili per kilogram berat badan untuk menilai vaskularisasi tumor dan kemungkinan penyebaran. Gambar CT pelvis potongan aksial ini secara jelas diberi label prostate cancer dan dilengkapi dengan keterangan patologis yang mendukung diagnosis tersebut. Pada keterangan disebutkan adanya keterlibatan difus pada kedua lobus prostat yang menunjukkan bahwa proses keganasan tidak terbatas pada satu sisi saja, melainkan telah mengenai hampir seluruh jaringan prostat. Selain itu, tercantum Gleason skor 7 yang menandakan kanker prostat dengan derajat keganasan sedang hingga tinggi. Ditemukannya perineural invasion menunjukkan bahwa sel kanker telah menyebar mengikuti saraf, yang merupakan salah satu tanda agresivitas tumor. Nilai PSA yang tinggi yaitu 50 semakin memperkuat dugaan adanya kanker prostat yang signifikan secara klinis. Berdasarkan gambaran CT dan data patologis tersebut, maka untuk tujuan akademik dan tugas, gambar ini dapat dengan tegas dinyatakan sebagai CT scan pada kasus kanker prostat.
Pada potongan aksial, gambaran CT memperlihatkan prostat secara melintang dari kanan ke kiri. Terlihat pembesaran prostat dengan kontur tidak teratur dan densitas jaringan yang heterogen sesuai dengan gambaran kanker prostat. Pada potongan ini dapat dinilai asimetri lobus prostat, hubungan prostat dengan rektum di posterior, serta kemungkinan perluasan ke jaringan sekitar. Pada potongan koronal, prostat terlihat dari depan ke belakang sehingga memudahkan penilaian tinggi dan bentuk prostat secara keseluruhan. Tampak prostat yang membesar dengan batas yang kurang tegas terhadap struktur di sekitarnya, terutama ke arah kandung kemih dan vesikula seminalis yang menunjukkan kemungkinan penyebaran lokal kanker prostat. Pada potongan sagital, prostat tampak dari samping, sehingga hubungan anatomi antara kandung kemih, prostat, dan rektum dapat terlihat dengan jelas. Pada gambaran ini, tampak penonjolan prostat ke arah inferior kandung kemih dengan kontur tidak beraturan, yang merupakan ciri khas keterlibatan prostat oleh proses keganasan. Pada CT scan pelvis potongan aksial ini, prostat tampak berukuran relatif kecil, simetris, dengan kontur halus dan densitas jaringan homogen, terletak tepat di bawah kandung kemih tanpa tanda pembesaran, infiltrasi, atau massa. Gambaran ini sesuai dengan anatomi prostat normal. Pada prostat normal, CT scan menunjukkan ukuran yang relatif kecil, bentuk simetris, kontur halus, dan densitas jaringan yang homogen. Sebaliknya, pada prostat cancer terlihat pembesaran prostat dengan bentuk dan kontur yang tidak teratur, densitas jaringan heterogen, serta kemungkinan infiltrasi ke jaringan sekitar seperti vesikula seminalis atau kandung kemih. Perbedaan inilah yang menjadi dasar penilaian CT scan dalam membedakan prostat normal dan kanker prostat. Sebagai kesimpulan, CT genitalia merupakan pemeriksaan penting dalam evaluasi kanker prostat, terutama untuk menilai penyebaran dan staging penyakit. Pemahaman teknik pemeriksaan dan interpretasi gambaran CT sangat diperlukan untuk menunjang diagnosis dan perencanaan terapi. Semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai CT genitalia pada prostate cancer. Terima kasih.